Jumpa lagi dengan saya, Rita Mawarsari. Pada video kali ini yang akan saya bahas ruang lingkup biologi bagian yang pertama. Saya bahas di sini yang pertama, apa biologi itu? Kemudian yang kedua, apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Yang ketiga, apa saja cabang-cabang biologi? Dan yang keempat, apa saja urutan struktur organisasi kehidupan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Biologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya adalah hidup, dan logos itu artinya adalah ilmu. Biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, bagaimana interaksinya satu sama lain, dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan. Nah, karakteristik ilmu biologi itu ditentukan oleh objek yang dipelajari dan permasalahan yang dikaji. Kita masuk pada makhluk hidup dan ciri-cirinya. Objek yang dipelajari dalam ilmu biologi itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan objek sains lainnya. Nah, apakah karakteristik dasar makhluk hidup itu? Yang pertama, makhluk hidup disusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau uniseluler, atau yang terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Nah, setiap sel itu dilindungi oleh membran yang memisahkannya dari lingkungannya. Yang kedua, makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Di dalam tubuh makhluk hidup, itu terjadi berbagai reaksi penyusunan dan penguraian senyawa-senyawa yang disebut dengan metabolisme. Metabolisme itu terjadi terus-menerus, sehingga tubuh dari makhluk hidup itu selalu dalam keadaan homeostasis, yaitu keadaan lingkungan internal yang seimbang dan konstan. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, coba. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, yaitu perubahan ukuran sel menjadi semakin besar ataupun pertambahan jumlah sel. Pertambahan tinggi atau pertambahan berat suatu organisme itu merupakan tolok ukur pertumbuhan yang bisa kita amati. Nah, sejalan dengan pertumbuhan, sel-sel makhluk hidup itu akan mengalami perkembangan. Perkembangan itu meliputi perubahan sel menjadi bentuk yang berbeda dan menjalankan suatu fungsi tertentu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, makhluk hidup itu memberikan respon terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup itu sensitif terhadap rangsang, baik rangsang yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. Contoh rangsang yang diterima oleh makhluk hidup yang berasal dari dalam tubuh itu misalnya rasa haus dan lapar. Sedangkan yang berasal dari luar tubuh itu misalnya intensitas cahaya, kadar air. Kemudian yang kelima, makhluk hidup melakukan reproduksi. Makhluk hidup itu dapat mempertahankan jenisnya karena apa? Karena kemampuannya untuk melakukan reproduksi. Nah, saat reproduksi, baik itu secara generatif atau seksual, maupun vegetatif atau aseksual, materi hereditas yang berupa gen dari induk itu diwariskan kepada keturunannya. Dan yang keenam, makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungan. Setiap makhluk hidup itu mampu beradaptasi sehingga dapat bertahan meskipun keadaan lingkungan senantiasa berubah.
Selanjutnya, cabang-cabang biologi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk mempermudah mempelajarinya, ilmu biologi itu dipilah menjadi cabang-cabang ilmu, di mana setiap cabang ilmu itu mengkaji lebih spesifik mengenai suatu objek permasalahan yang sedang dipelajari. Cabang-cabang biologi itu antara lain cabang biologi morfologi. Hal yang dipelajari itu adalah bentuk luar tubuh, anatomi, bagian-bagian dalam tubuh. Histologi, hal yang dipelajari jaringan mikroskopis. Fisiologi, faal atau proses kerja tubuh. Genetika, hal yang dipelajari sifat keturunan atau pewarisan sifat. Embriologi, perkembangan embrio. Organologi, organ. Ekologi, hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Evolusi, perkembangan makhluk hidup dari sederhana ke arah yang sempurna. Paleontologi, kehidupan organisme pada masa lampau. Cabang biologi mikologi, hal yang dipelajari adalah jamur. Virologi, virus. Entomologi, serangga. Ornitologi, burung. Botani, hal yang dipelajari tumbuhan. Zoologi, hewan. Cabang biologi bakteriologi, hal yang dipelajari adalah bakteri. Selanjutnya, kita masuk ke struktur organisasi kehidupan. Makhluk hidup itu mempunyai struktur yang sangat terorganisasi. Struktur kehidupan tersusun mulai dari yang paling sederhana, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, komunitas, sampai yang paling luas dan kompleks yaitu bioma. Nah, oleh karena itu, kajian terhadap makhluk hidup dilakukan secara hierarkis, mulai dari tingkat molekul hingga bioma. Kita masuk ke tingkat molekul. Molekul itu adalah kumpulan unsur-unsur yang membentuk senyawa kimia. Contoh dari objek kajian biologi pada tingkat molekul itu antara lain molekul penyusun karbohidrat, protein, lemak, DNA atau RNA. DNA itu adalah asam deoksiribonukleat. Kemudian RNA, asam ribonukleat. Kemudian selanjutnya tingkat sel. Apakah sel itu? Sel itu merupakan unit kehidupan yang terkecil. Makhluk hidup uniseluler atau yang bersel satu seperti protozoa, bakteri, itu melangsungkan metabolismenya di dalam sebuah sel karena adanya organel-organel yang menjalankan fungsi metabolisme. Kalau pada makhluk hidup multiseluler bersel banyak seperti tumbuhan, hewan, itu disusun oleh bermacam-macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Coba sekarang kita perhatikan gambar dari struktur organisasi kehidupan. Kita bisa lihat di sini struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat. Tingkat molekul, tingkat sel, tingkat jaringan, tingkat organ, tingkat sistem organ, tingkat organisme, tingkat populasi, tingkat komunitas, tingkat ekosistem, dan tingkat bioma. Selanjutnya, kita ke tingkat jaringan. Apa jaringan itu? Jaringan itu merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi sama. Tubuh hewan. Tubuh hewan itu terdiri atas bermacam-macam jaringan. Misalnya, jaringan otot, jaringan darah, jaringan epidermis. Kemudian selanjutnya tingkat organ.
Organ itu merupakan kumpulan jaringan dengan fungsi tertentu. Contoh organ dalam tubuh manusia itu seperti jantung, paru-paru, lambung. Nah, kalau itu tadi pada manusia. Kalau pada tumbuhan itu contohnya akar, batang, daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, tingkat sistem organ. Sistem organ itu disusun oleh organ-organ yang saling berinteraksi dalam melaksanakan fungsi di dalam tubuh. Sebagai contoh, sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Berikutnya, tingkat organisme. Organisme itu disebut juga dengan individu, yaitu sebutan untuk setiap makhluk tunggal. Di tingkat individu, itu berlangsung mekanisme kompleks yang terjadi karena koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem tubuh. Contohnya, pada manusia. Contohnya itu manusia itu merupakan individu yang terdiri atas bermacam-macam sistem organ. Antara lain apa saja? Sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem imun. Selanjutnya, tingkat populasi. Apa populasi itu? Populasi itu adalah kumpulan individu yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Coba kalau kita perhatikan di lingkungan sekitar kita, itu terdapat bermacam-macam populasi. Misalnya, populasi rumput, populasi pohon kelapa, populasi burung merpati, populasi cacing tanah. Selanjutnya adalah tingkat komunitas. Apa komunitas itu? Komunitas itu adalah kumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Sebagai contoh, komunitas padang rumput. Pada komunitas padang rumput, itu terdiri atas populasi rumput, populasi belalang, populasi kupu-kupu, populasi cacing tanah, dan populasi alang-alang. Selanjutnya adalah tingkat ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara populasi-populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Lingkungan abiotik itu misalnya sinar matahari, tanah, air, dan udara. Kemudian tingkat bioma. Kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas itu akan membentuk bioma. Contoh bioma hutan hujan tropis, bioma hutan bakau, kemudian bioma padang rumput, bioma taiga, bioma tundra, bioma hutan gugur. Pemberian nama bioma itu dilihat dari tumbuhan yang dominan. Sebagai contoh, bioma padang rumput. Kenapa disebut dengan bioma padang rumput? Karena tumbuhan yang dominan itu adalah rumput. Suatu bioma itu memiliki iklim tertentu sehingga terdapat tipe tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi di lingkungan tersebut. Demikian pembahasan saya pada ruang lingkup biologi bagian 1. Kita jumpa lagi pada ruang lingkup biologi bagian kedua. Terima kasih.